Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin dua rangkaian kata ini adalah kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau berterima kasih kepada Sang Raja pemilik alam semesta ini, di mana Allah menjanjikan dalam Al-Quran yang kita yakini sebagai seorang muslim, firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, berterima kasih, yaitu dengan kalimat alhamdulillah, pasti aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian memungkiri atau tidak bersyukur, maka siksaku sangat pedih. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati yang halal dan kemudian kita bersyukur saja. Maka secara otomatis sesuai dengan janji firman Allah dalam surah Ibrahim tadi, nikmat-nikmat tersebut dari makanan, minuman, pakaian, kesehatan, kesempatan dan segala macam hal untuk membuat roda kehidupan kita di muka bumi ini berjalan akan kita raih dan akan terus bertambah dan dipertahankan. Serta puncaknya kita akan mendapatkan nanti balasan yang sempurna di surga abadi yang kekal insya Allah di akhirat nanti. Oleh karena itu jadilah orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentu sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya Mekah, dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya penyempurnaan penerimaan wahyu yang akhirnya kita bisa menikmati agama ini sebagai panduan hidup kita. Dan juga kita berharap tentunya dengan membaca salam hormat kepada beliau juga akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan, yaitu satu kali ucapan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan apapun yang sedang kita hadapi. Baik Bapak Ibu sekalian, di pertemuan kita seperti biasa sebulan sekali kita akan melanjutkan bedah buku 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Saya kembali mengingatkan salah satu rukun iman kita yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat atau hari kebangkitan. Paketnya adalah dari prosesi kematian, dan pastikan tidak akan pernah ada di antara kita yang kekal di muka bumi ini, sehebat apapun dia menjaga kesehatannya, segarnya udara misalnya, memakan makanan yang berkualitas, menjaga istirahat yang cukup, tetap di saat ajalnya datang dia akan meninggal. Lalu kemudian dia akan pindah ke alam barzah, di mana dia akan berada di satu alam transisi antara dunia dan akhirat ini. Kuburannya bisa menjadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kemudian akan ada pembangkitan yang akan dibangkitkan nanti di hari kiamat. Makanya dikatakan hari kiamah atau hari pembangkitan. Qiyam berarti berdiri dan bangkit. Dan pada saat itu semua orang akan mempertanggungjawabkan amal yang sudah dia lakukan dari hal-hal yang baik ataupun buruk. Yang baik dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka dia akan mendapatkan, diperlihatkan dan mendapatkan balasannya. Lalu kemudian dia akan menuju ke surga abadi. Tempat yang sangat indah dan penuh dengan kenikmatan. Semua miniatur, semua nikmat di muka bumi ini, dari makanan lezat, pakaian yang nyaman dipakai, udara yang segar, pemandangan yang indah, semua kenikmatan itu adalah miniatur kenikmatan surga yang akan abadi di sana. Begitu juga orang-orang yang berbuat keburukan, tidak pernah mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, selalu dari pelanggaran kepada pelanggaran, kekufuran kepada kekufuran, maka juga akan dibangkitkan dan akan diperlihatkan perbuatan mereka dan diminta pertanggungjawabannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan maka akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu kemudian mereka akan menuju ke api neraka. Api neraka ini teman-teman jangan dibayangkan sebagai sebuah penjara kecil. Ya. Kita mulai misalnya menjelaskan sedikit saja tentang para malaikat penjaga neraka itu dikenal dengan Zabaniyah. Julukan mereka Zabaniyah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an falyad'u nadiya sanad'u Zabaniyah. Mereka ahli neraka silakan panggil siapa yang mereka mau panggil pada saat mereka lagi dipanggang, dibakar, disiksa. Ya, walaupun mereka kesakitan, silakan panggil siapa yang mereka mau manggil. Kami akan memanggil Zabaniyah, kata Allah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam sebuah hadis yang sahih, malaikat Zabaniyah, kalau seseorang menunggangi kuda dengan kecepatan tinggi selama 100 tahun, maka pastikan dia belum bisa melewati antara pundak sampai ke leher malaikat Zabaniyah itu. Malaikat ini bukan seorang bodyguard dari manusia yang bisa capek, yang bisa letih, yang punya perasaan masih bisa mengasihi. Allah menyebutkan dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang beriman, selamatkan dirimu sebelum terlambat mumpung masih hidup dan keluargamu dari apa? Dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu dan dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras, yang kasar, tidak ada negosiasi. Memang Allah ciptakan mereka untuk menyiksa saja. Tidak ada perasaannya, tidak ada negosiasi, ya. Maka tidak ada rasa kasihan, tidak ada belas kasihan sama sekali di sana nanti. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan dan tidak pernah maksiat kepada Allah. Atau mereka tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu melaksanakan apa yang Allah titahkan. Jadi memang sifatnya penjaga neraka ini luar biasa. Dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan, nanti penghuni neraka akan memanggil-manggil para malaikat penjaga neraka, memohon-mohon agar mereka, para malaikat ini bicara dengan Allah untuk supaya diringankan azab walaupun cuma 1 hari. Maka para malaikat tidak menjawab ahli neraka ini ratusan tahun. Setelah dijawab pun para malaikat hanya mengatakan kalian akan tetap kekal di situ. Tidak akan pernah bisa lagi kalian keluar. Tidak ada negosiasi. Di dunia ini kita mesti bisa negosiasi. Masih ada peringanan siksa dan segala macam hal yang kita tahu di alam kita. Tapi di alam akhirat tidak ada lagi. Jadi memang orang sangat pantas untuk khawatir masuk dalam api neraka. Dan semua itu kenapa? Hanya karena pelanggaran. Hanya karena orang berbohong, menipu, memukul, menggunjing, berzina, ya, membunuh dan seterusnya. Yang sebenarnya di alam manusia Allah Subhanahu wa taala sudah buat ini sesuatu yang tidak disukai. Ini sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada orang yang akan mendukung seorang pencuri, seorang yang suka menjatuhkan orang lain atau mengambil hak orang lain atau memukul atau membunuh dan seterusnya. Di alam manusia juga dianggap sebagai sebuah kriminal. Allah buat seperti itu. Dan sebaliknya, orang-orang yang justru menjadi ahli surga nantinya, orang-orang yang baik, jujur, amanah, tanggung jawab, pasti akan disukai. Oleh karena itu harus hati-hati sekali. Karena nanti penyesalan akan terjadi terakhir teman-teman sekalian. Saya pernah mengajak di beberapa pertemuan yang lalu, agar kita membaca surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23, ayat 99. Sampai sebenarnya ayatnya sampai 115 ya. Tapi di situ kita bisa lihat, dari ayat 99-nya kalau teman-teman buka ayat Al-Quran itu, Al-Mu'minun surah nomor 3 ayat 99, Allah menggambarkan bagaimana penyesalan mereka pada saat meninggal ahli neraka itu. Mereka berharap agar dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia. Untuk apa? Untuk kembali ke makanan favoritnya, untuk kembali lagi meeting ya, miliaran rupiah, untuk kembali lagi mengejar prestasi-prestasi dunia? Tidak. Mereka akan berharap bisa kembali duduk seperti ini di majelis ilmu. Mereka berharap bisa kembali agar sujud sekali, agar bisa membaca beberapa ayat Al-Quran, agar bisa berzikir menyebut nama Allah dengan lisannya, agar bisa meneteskan air mata karena takut dan khusyuk kepada Allah. Itu yang mereka harapkan, agar bisa tawaf, bisa bakti sama orang, tawaf di Ka'bah, bisa bakti sama orang tua, bisa berbuat apa saja amal saleh, walaupun cuma sesaat saja. Tapi sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya khayalan saja. Tidak mungkin, itu perkataan yang hanya diucapkan saja, ya. Tidak mungkin lagi mereka kembali ke dunia. Hati-hati oleh itu teman-teman sekalian,
Jangan sampai penyesalan datang kemudian kita merasa sayang ya, coba dulu, coba seandainya. Semua itu tidak ada manfaatnya. Mumpung Allah sedang memperdengarkan kita pada kesempatan ini, Allah mudahkan kami menyampaikan, Allah mudahkan Bapak Ibu untuk mendengarkan. Ini bukan hanya sekedar seremoni atau testimoni di sini. Ini sering saya ucapkan di setiap majelis kami. Kalau di sini ada yang hadir tadi hanya karena diajak oleh teman-temannya dan ingin meramaikan, atau hanya ingin mencoba, enak nggak sih ikut pengajian, atau diundang oleh majelis taklim ini misalnya, itu percuma, sayang sekali. Jangan seperti itu. Karena nanti tergantung daripada pelayanan dan persiapan panitia saja. Tapi datang untuk mendengarkan apa yang diingatkan oleh Sang Pencipta Allah kepada kita semua. Sebagai peringatan agar kita mengerjakan ketaatan kepadanya dan apa yang kita dapatkan. Serta juga kita menjauhi larangan karena akan banyak ancaman-ancaman yang bisa menimpa kita. Ini bukan omong kosong teman-teman sekalian. Sejarah manusia akan terulang. Siapapun yang mengikuti orang-orang yang patuh kepada Allah, misalnya yang terdekat Nabi Muhammad SAW, berimanlah padanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim. Apa yang terjadi? Di dunia mereka mulia. Nabi SAW dalam fase 13 tahun saja di Mekah berdakwah, kemudian pindah ke Madinah 10 tahun setelah itu sampai beliau meninggal menjadi raja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu alaihim tidak ada yang kenal dulu sebelum Islam. Tapi dengan Islam dan mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka menjadi khulafaur rasyidin. Mereka jadi para raja-raja kaum muslimin. Para sahabat Nabi, Bilal dulu seorang budak di Mekah. Tapi setelah masuk Islam menjadi ulamanya para sahabat. Menjadi panglima perang, menjadi gubernur di masa Umar bin Khattab. Dan sekian banyak contoh-contoh orang-orang dari kalangan sahabat yang beriman, hidup mereka dunia terpenuhi, akhirat juga mereka mendapatkan yang terbaik. Sebaliknya, orang yang membenci Nabi SAW, menjadi orang yang kafir, pembangkang, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Syaibah, dan banyak tokoh-tokoh Quraisy, mereka cuma bisa dikenang saja dan kenangannya pun keburukan. Orang tidak lagi nanya bagaimana sih dulu hartanya Abu Jahal, walaupun rumahnya dulu mungkin rumah terbesar di Mekah. Hartanya mungkin sangat melimpah. Tetapi sudah tidak ada lagi orang yang mengenang itu, orang cuma mengenang dia kafir dan sudah habis hidupnya. Sekarang dia sudah meninggalnya pun sangat terhina. Di perang Badar dimasukkan ke dalam sumur oleh Nabi SAW, ditumpukin jenazahnya dengan 70 atau 69 tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Dan begitu juga semua orang yang melakukan hal yang sama. Akhir kesudahan daripada orang yang patuh sama, akhir kesudahan orang yang kafir dan pembangkang sama. Tinggal kita tentukan kita mau jadi orang yang seperti apa. Yang penting teman-teman sekalian jangan menyesal nanti. Ingat, penyesalan selalu terakhir. Jangan nanti sudah masuk ke neraka, baru dibakar, baru nyesal. Ya, oleh karena itu kita membedah buku ini, 80 langkah cerdas selamat dari siksa neraka, karena memang ini perlu sekali untuk kita ketahui bagaimana kita bisa selamat dari api neraka itu, yang tidak bisa orang keluar darinya. Sering kali saya dengar ada orang yang berstatement mengatakan neraka, ya sudah, kan kita orang muslim, toh juga ada hadis Nabi SAW kalau masuk neraka nanti begitu dosanya sudah bersih dikeluarkan akan masuk ke dalam surga. Maka mereka menganggap remeh seakan-akan gak masalah masuk ke neraka dulu. Tidak usah hitungan hari, hitungan detik saja. Coba ambil korek gas kecil, lalu kita bakar jempol kita. Hitungan detik saja, sudah sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau seandainya 1 menit bisa matang jari kita, harus operasi kulit. Itu baru pakai korek kita sendiri yang nyalain. Bagaimana kalau neraka yang semuanya api, panas, ya, dan apinya neraka itu bukan lagi berwarna merah tapi berwarna hitam. Karena memang lamanya dibakar dan sangat panas. Jadi jangan menganggap remeh hal-hal ini. Toh juga kita kalau menjadi orang yang patuh, semuanya bisa kita nikmatin. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang soleh dan soleha, apa masalahnya? Apa masalahnya menjadi orang yang baik, soleh dan soleh, patuh kepada Allah? Apa masalahnya? Gak ada masalah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bekerja, bisa punya kekayaan, bisa punya pendapatan, bisa mengejar prestasi pendidikan. Gak ada yang dilarang. Yang penting 5 huruf halal. Tinggalkan yang dilarang saja yang haram. Dan yang haram selalu lebih sedikit daripada yang halal. Dan selalu ada solusinya. Sering kami sampaikan masalah itu ya. Kalau Allah mengharamkan babi misalnya, toh Allah ganti dengan yang lain. Karena tubuh kita membutuhkan protein hewani, maka Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Lalu kenapa harus babi? Ini bentuk ujian. Jangan dimakan. Allah mengharamkan khamr, narkotika, jangan mabuk-mabukan.
Allah ganti dengan susu, air putih, sirup, madu, banyak yang lain hal. Allah haramkan zina, Allah ganti dengan pernikahan. Toh sama-sama pelampiasan biologis tapi ini boleh, ini tidak boleh misalnya. Jadi diberikan solusi. Beda kalau kita menjadi orang soleh dan soleha, semuanya jadi nggak boleh. Semuanya jadi haram. Ya wajar saja kita melanggar. Tidak boleh makan daging, nggak boleh biologis, nggak boleh mengejar prestasi dunia. Depan mata kita semuanya orang-orang kafir menikmati. Enggak. Itu mungkin wajar orang melanggar, tapi ini nggak dilarang. Bisa. Justru orang Islam itu tertata dengan baik karena mereka hanya dipilihkan misalnya makanan, pendapatan, pergaulan, halalan thayyibah, yang halal dan yang berkualitas. Saya dapat informasi dari teman-teman kita di Jepang waktu itu, kalau di beberapa supermarket orang-orang Jepang saja yang mereka penyembah matahari, yang sudah sering membaca informasi dan punya ilmu yang luas, maka mereka pasti cari kalau makanan kaleng cari yang ada label halalnya. Padahal di sana tuh bisa dikatakan sedikit sekali. Dan mereka cari di rumah-rumah makan atau yang halal. Orang-orang non-muslim waktu ditanya kenapa? Karena mereka bilang pasti ini lebih higienis. Pasti ini lebih bagus. Karena melalui proses pengawasan ini ada komponen yang boleh atau tidak boleh. Walaupun mereka tidak kenal agama Islam. Jadi kita menjadi seorang yang sosok saleh dan soleha, semua kebutuhan kita terpenuhi. Lalu kenapa kita tidak menjadi orang yang baik? Menjadi orang yang soleh dan soleh. Kenapa harus melakukan pelanggaran? Kenapa enggak kerjakan yang kebaikan-kebaikan saja? Atau perintah-perintah kebaikan saja. Ini sedikit saya mengingatkan kembali tentang judul kita karena kita sebulan sekali membedah buku ini. Pada kesempatan yang lalu, saudaraku seiman, kita sudah membahas dari 80 langkah itu langkah ke-22. Masalah menjauhi berbantah-bantahan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita akan masuk langkah ke-23, yaitu masalah iman dan takwa. Baik, kita mulai dulu dengan masalah iman. Apa itu iman? Definisinya. Iman adalah sesuatu yang diyakini dalam hati seseorang kalau ada pencipta Allah. Kita yakin ini sekarang alhamdulillah dari bangunan ini kita bisa lihat alam semesta ini. Ini semua tidak begitu saja ada. Alam semesta, pergantian siang malam, terbitnya matahari, terbenamnya matahari, turunnya hujan, mungkin sekarang lagi musim hujan di negara kita misalnya. Semua itu fenomena alam ini, termasuk diri kita sendiri, populasi manusia, bahasa yang kita gunakan, warna kulit, perbedaan paras wajah, postur tubuh misalnya. Begitu juga dengan semua jenis hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Ini semua nggak mungkin nggak ada yang menciptakan dan menata dengan rapi. Kalau ruangan ini tidak ada arsiteknya dan tidak ada ya, satu perusahaan yang mengatur misalnya, termasuk ini masalah aliran listrik, AC dan segala macam, maka tidak akan mungkin berdiri building ini dan ada ruangan ini misalnya. Sederhana saja. Bagaimana dengan alam semesta yang begitu besar? Maka kita yakini dengan hati memang ini ada yang mengaturnya. Keberuntungan kita sebagai seorang muslim dikerucutkan dan langsung dikasih kata kuncinya. Yang menciptakan semua ini satu saja. Namanya Allah. Ini loh kitabnya Al-Quran, kalau mau kenal lebih jauh baca. Ada 114 surah, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Dari ayat ke ayat kita bisa mengenal siapa Tuhan kita dan pencipta alam semesta ini. Ini loh utusannya bernama Muhammad SAW. Ini loh dari lahir kisahnya sampai dia meninggal dunia. Ini loh sunnah-sunnah dan ajarannya. Semuanya isinya Al-Quran dan sunnah ini kebaikan. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua. Apa saja kebaikan-kebaikan, menjenguk orang sakit dan segala macam. Dan semua yang dilarang buruk-buruk. Berbohong, menipu, memukul, mencuri, membunuh dan segala macam. Maka kita jadi tahu punya panduan, itu namanya keimanan. Definisi pertamanya adalah keyakinan dalam hati. Ada Tuhan sang pencipta Allah, lalu kemudian kita ikrarkan dengan lisan kita. Nah, lisan kita mengatakan saya beriman kepada Allah atau saya muslim, gitu kan. Kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Jadi ulama mendefinisikan iman dengan 3 hal tadi. Meyakini dalam hati bahwasanya ada sang pencipta Allah yang mengatur semua ini. Dan apapun yang Allah perintahkan untuk kita imani seperti iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, takdir baik, takdir buruk. Yang kita kenal dengan rukun iman kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan. Selalu di lisan kita itu zikir kepada Allah, ucapkan kata-kata yang baik. Kita mengucapkan apa yang Allah perintahkan dan Allah ridha, dan kita jauhi apa yang Allah larang. Kemudian kita aplikasikan dengan anggota tubuh kita. Sholat, sedekah, ya,
dan segala macam. Nah itu iman. Iman ini ya kalau sudah ada otomatis orang yang punya iman itu akan berubah dari orang buruk menjadi baik, orang pelit menjadi dermawan, penakut jadi pemberani. Orang yang dulunya buruk, pelaku kriminal, pelaku kejahatan, begitu tersentuh secara keimanan, maka secara otomatis kita lihat akan berubah. Makanya tidak asing kita lihat ada orang hijrah, ada orang berubah sikap, itu karena sudah ada keimanan dalam hatinya. Namun yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, iman ini tidak akan pernah bisa ada dalam hati seseorang kecuali dengan ilmu. Gak bisa. Kalau tidak hadir di majelis ilmu seperti ini, gak dengarin pengajian, baik offline ataupun online, maka mimpi punya iman. Makanya Nabi SAW selalu menghidupkan majelis ilmu. Bahkan beliau sangat senyum pada saat menyambut para penuntut ilmu sambil mengatakan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang para penuntut ilmu. Memang agama kita adalah agama ilmu. Ya. Jadi harus pondasinya itu ilmu dulu, nanti ilmu akan mendatangkan iman. Sekali ikut pengajian, imannya terasa ada. 2 kali dengarkan pengajian, maka imannya lebih bertambah lagi. 3 kali, 4 kali. Kalau selama hidupnya selalu tiap hari dia cas dengan ilmu, maka imannya makin bagus. Ya. Keyakinannya kepada Allah makin bagus. Nah kalau iman sudah ada, maka secara otomatis seseorang itu akan rajin mengerjakan perintah, juga meninggalkan larangan. Nah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ini bahasa agama kita takwa. Nah di sini dikatakan ini iman dan takwa. Jadi itu pondasi dasarnya. Selalu ingat ilmu dulu, pondasi dasar, ilmu akan mendatangkan iman, nanti iman ini akan mendatangkan takwa. Akan kita lebih jelas panjang lebar nanti bahas masalah takwa itu sendiri. Ya, takwa itu sendiri. Baik, tadi sudah kita sebutkan tentang definisi ilmu. Sekarang karena judul kita iman dan takwa, kita akan sebutkan definisi dari takwa itu sendiri. Disebutkan oleh para ulama dinukil tentang masalah takwa, seperti misalnya Ar-Raghib Al-Asfahani namanya. Seorang ulama besar dulu rahimahullah. Beliau mengatakan takwa adalah, saya langsung terjemahkan saja, menjaga jiwa dari perbuatan yang membuatnya berdosa. Menjaga jiwa atau diri ini, ya, jasad dan ruh kita ini dari perbuatan dosa. Dan itu dengan meninggalkan apa yang dilarang. Dan menjadi sempurna dengan menikmati yang halal. Itu menurut Ar-Raghib Al-Asfahani. Jadi menjaga diri, jiwa kita agar jangan sampai terjerumus dalam dosa. Ya. Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan takwa itu adalah mentaati perintah dan larangan Allah. Apapun perintahnya, wajib atau sunnah, semua dikerjakan, dan semua larangannya makruh ataupun haram dijauhi. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian Imam Al-Jurjani rahimahullah juga berkata, takwa adalah menjaga diri dari siksa Allah dengan cara mentaatinya. Yakni menjaga diri dari pekerjaan atau perbuatan yang menyebabkan siksa itu datang. Baik dengan perbuatan, baik dengan melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Jadi definisi-definisi ini sebenarnya lebih cenderung membawa kita kepada pemahaman kalau takwa itu adalah patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa ini teman-teman sekalian dan keimanan itu memang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Jadi makin bagus keimanan seseorang, maka makin bagus ketakwaannya. Ya. Dan makin lemah iman seseorang, makin lemah juga ketakwaannya. Dan caranya agar iman dan takwa kita bertambah, ya, kita harus mengerjakan ketaatan dan meninggalkan larangan. Makin giat kita dalam mengerjakan perintah, maka makin bagus keimanan kita dan ketakwaan kita. Dan
Makin kita melakukan perbuatan dosa, maka makin lemah keimanan dan ketakwaan kita. Saya akan coba bacakan dulu apa yang diangkat oleh penulis di sini. Penulis mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 sampai 136. Bunyinya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Terjemahannya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabb-mu, panggilan dari Allah untuk kita semua agar jangan berlama-lama dalam kesalahan dan kelalaian. Segera tinggalkan, segera kepada ampunan Tuhanmu. Cukupkah sampai situ? Cukupkah dengan istighfar saja dan meninggalkan dosa? Tidak. Lalu Allah bilang, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya, segera setelah bertobat dan istighfar, sibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh yang nanti menyebabkan kamu bisa masuk ke dalam surga. Allah mengatakan, dan pengampunan juga surga itu dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, karena bahasan kita masalah iman dan takwa, dan saya bilang tadi tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain, maka berarti penulis ingin menyampaikan pesan kepada kita, perdengarkan baik-baik wahai muslimin, kalau Allah sudah berfirman dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat, ya, kalau Allah menjanjikan surga itu hanya untuk orang-orang yang bertakwa saja. Ya, orang yang patuh saja kepadanya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi definisinya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Disebutkanlah ciri yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang sibuk selalu bersedekah di waktu lapang maupun waktu sempit. Artinya selalu dalam hidupnya yang ada adalah bagaimana dia selalu bersedekah. Dan ini sedekah kata para ulama tidak bisa dilakukan apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi dalam memberikan sesuatu yang dicintai kepada orang lain walaupun kita butuh tapi karena orang lain lebih butuh kita berikan, itu tidak bisa dilakukan kecuali karena tingkat keimanan dan ketakwaan orang sudah sampai pada level tertinggi. Makanya para ulama mengatakan sifat dermawan itu puncaknya adalah seseorang tidak pernah menolak siapapun yang minta sesuatu. Dan itu dicontohkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak pernah menolak siapapun yang datang meminta. Jadi kalau ada orang dalam dirinya masih ragu, bantu enggak ya, kasih enggak ya, gitu kan. Berarti masih level ketakwaan dan keimanannya masih terganggu. Belum sampai pada level takwa dan iman yang baik. Sifat yang baik adalah setiap orang minta dikasih. Bahkan kadang-kadang mereka suka memberikan walaupun orang tidak minta. Apalagi kalau orang sudah minta. Syaitan suka sekali negosiasi sama kita. Supaya kitanya tidak bersedekah. Tidak berbagi pada orang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah mereka suka sekali bersedekah di waktu lapang dan sempit. Kalau waktu lapang orang semua tahu, oh iya gampang nih, kan lagi banyak duit, lagi banyak makanan, lagi banyak pakaian, bagi aja sama orang lain. Ya. Tetapi Allah sebutkan tidak sampai di situ. Masuk dalamnya adalah di waktu sempit. Justru berarti tidak ada waktu bagi orang yang bertakwa ya, yang dimana mereka tidak bersedekah. Baik di waktu pagi, siang, sore, malam, besok lagi begitu, seterusnya. Saya ingin berbagi dalam masalah ini dengan
Salah satu sahabat Nabi bernama Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Kalau pernah dengar nama ini alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar, perlu Bapak Ibu fahami baik-baik tentang pribadi orang ini. Dia tahu betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Allah itu suka sekali memberi hamba-hambanya, maka dia ingin juga memiliki sifat itu dan dia mengatakan dalam doanya yang masyhur, ya Allah, muliakanlah aku, sampaikan aku ke derajat terbaik di dunia dan di akhirat nanti dengan harta yang melimpah yang aku sedekahkan di jalanmu. Dan subhanallah Allah kabulkan sehingga Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat Madinah yang paling kaya pada masa itu. Dan dia punya anak bernama Qais, terkenal Qais si dermawan. Sebagaimana ayahnya juga terkenal Sa'ad si dermawan. Anak sama ayah ini luar biasa. Dan Qais terbentuk seperti ini pribadinya karena anak ayahnya. Ayah mengatakan kepada Qais, wahai anakku, ini ada gudang hartanya ayah. Maka habiskan, sedekahkan di jalan Allah. Jadi dia bukan kasih anaknya jumlah tertentu, ini nak ya, nanti kemudian kamu sedekahin, yang lainnya kita nabung, enggak. Ini harta ayah, habiskan, sedekahkan jalan Allah. Karena masa itu belum ada pengeras suara, belum ada media kayak kita sekarang. Maka tiap hari Sa'ad ibn Ubadah dan anaknya Qais radhiyallahu anhu majma'in, dua-duanya sahabat Nabi, naik ke atap rumah mereka, lalu teriak-teriak dengan suara keras, wahai penduduk Madinah, kenal tidak kenal, pokoknya semua penduduk Madinah, siapa yang butuh sesuatu datang kepada kami. Silakan minta apa saja. Selama mereka masih punya, mereka kasih gandum, mereka kasih madu, mereka kasih keju, mereka kasih uang, mereka kasih pakaian, mereka kasih kuda dan unta, kasih domba, apa saja. Semuanya dibagi. Dan saat tidak tenang sampai gudang hartanya habis di hari itu. Kalau sudah habis, baru dia bisa tidur tenang. Ternyata kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah pasti benar. Orang kalau sedekah, kata Nabi SAW, ma naqasa malu min sadaqah, tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Maka pada saat itu, di hari esoknya, di pagi hari, Allah datangkan keuntungan berlipat ganda dari perkebunan kurma dia yang sangat besar di Madinah, penuh lagi gudangnya. Dia bilang lagi sama anaknya, ya selepas waktu duhur kita iklanin lagi, diiklanin lagi, besok malam sampai malam dibagi-bagi habis, besok begitu lagi, dan tidak pernah habis harta tersebut. Sampai waktu saat meninggal dunia, beliau meninggalkan uang, kalau kita hitung sekarang hartanya, itu mungkin bisa triliunan rupiah. Banyak sekali. Dan subhanallah harta yang ditinggalkan sebagai warisan bukan hasil tabungan semasa hidupnya. Tapi harta yang datang dari keberkahan sedekah ya beberapa hari sebelum dia meninggal dunia. Jadi hampir semua sahabat yang saya telusuri kisahnya, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Ubadah, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Talha bin Ubaidillah dan banyak sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang kaya raya, gudang harta mereka pada saat mereka meninggal itu ditemukan banyak sekali harta. Emas, perak, segala macam, perkebunan mereka berkembang, banyak hasil panennya, kurmahnya, kemudian peternakan mereka banyak sekali, ribuan bahkan ratusan ribu ekor unta, domba, itu semua didapatkan beberapa hari saja sebelum mereka meninggal dunia karena keberkahan sedekahnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri pertama orang bertakwa justru royal. Royal ini keluarkan jalan Allah akan mendatangkan loyal. Royalitas akan mendatangkan loyalitas. Tidak bisa bertemu teman-teman sekalian loyalitas antara suami istri ya misalnya, tidak bisa ketemu juga antara loyalitas pemimpin sama bawahan, suami istri, orang tua sama anak, sahabat sama sahabat, kecuali royalitasnya ada. Kalau kita suka memberi, orang suka dengan kita. Maka loyalitas akan muncul, kepedulian kepada kita, penghormatan kepada kita justru kalau kita royal. Nah royal ini bahasa agama kita sedekah, suka memberi. Saya temukan pribadi, semua jemaah-jemaah kami yang sudah bergabung di Uhud Tour, pernah travel, pernah umroh atau haji, yang Masya Allah, Allah bukain rezeki, memang saya depan mata kepala, emang orang-orang ini luar biasa gitu. Luar biasa sedekahnya. Semua keluarganya diberiin hadiah, pada saat di sana saya ajak program sosial, para berlumba-lumba ikut, dan jumlahnya luar biasa gitu. Ya, kadang-kadang tidak masuk akal. Dalam satu program sedekah langsung ratusan juta sekian banyak. Mereka nggak ragu lagi hartanya habis. Karena memang Islam mengajarkan semua orang yang sedekah teman-teman sekalian. Semua orang yang sedekah itu adalah investasi. Itu adalah investasi. Bukan mengurangi harta.
Kalau orang kapitalis berkata, bersedekah atau mengeluarkan harta memberikan pada orang lain berarti mengurangi harta. Makanya mereka mengatakan menabung pangkal kaya. Kalau kita mengatakan sedekah pangkal kaya, ini tidak akan pernah ketemu sampai hari kiamat. Gak mungkin. Sedekah keluarin, sementara ya nabung berarti menyimpan, tidak akan memberi, gitu kan? Itu tidak akan ketemu. Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah. Mulai hari ini coba, kalau mau tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita, rutinitaskan sedekah itu dan coba sedekah selalu mengupgrade nilainya. Misalnya kita biasa 50 ribu, sekarang 100 ribu. Cari angka yang belum pernah dan ikuti dengan penuh keyakinan tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini akan terbukti teman-teman sekalian bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lipat gandakan harta orang-orang yang bersedekah. Itu pasti. Kata Nabi SAW tidak akan berkurang harta seorang hamba karena sedekah dan yang terjadi pasti akan tambahan atau akan bertambah. Balizdat kata Nabi SAW. Dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 39 potongan ayat Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Yang kalian infakkan di jalan Allah pasti Allah akan ganti. Dan Allah punya satu sifat mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau sudah memberikan rezeki kepada orang dan balasan tanpa ada hitungan lagi. Gak pernah Allah itu kita kasih orang sepotong roti, kita dikasih sepotong roti juga enggak. Atau kita kasih orang sepiring nasi, atau kita kasih orang sepasang pakaian, atau sebuah kendaraan, atau sebidang tanah lalu kemudian Allah balas nilai yang sama, enggak pernah. Pasti berlipat-lipat ganda dari apa yang sudah kita keluarkan. Coba resep ini teman-teman sekalian, karena resep ini masih sering orang tinggalkan. Dan masih orang ragu, benar enggak sih ya saya dapat rezeki kalau saya bersedekah? Selama pikiran kita masih condong kepada kapitalis, kalau punya uang 10 juta, keluarin 1 juta berarti sisanya 9 juta. Selalu pikirannya begitu, oh berarti berkurang, maka tidak akan mungkin dia bersedekah. Tapi yang benar adalah kita berpikir 1 juta yang kita keluarkan dari 10 juta yang kita keluarkan dari 100 juta misalnya. Anggap kita punya 100 juta, kita keluarkan 10 juta sebagai sedekah. Ini jangan dianggap pengurangan harta, tapi investasi dan kita sedang investasi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Pemilik alam semesta ini yang memerintahkan kita untuk bersedekah. Makanya pernah waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah, investasi kepada Allah, maka Allah akan balas dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Dahdah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, Allah suruh kita investasi? Allah mau pinjam dari kita?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka dia langsung mengatakan, "Kalau begitu ya Rasulullah, saksikanlah kebun kurma yang paling aku cintai, ada 600 pohon kurma, semua aku sedekahkan." Semua aku sedekahkan. Mereka bersedekah di luar akal normal manusia kalau memang yang belum memiliki iman dan ketakwaan. Karena orang kalau punya iman dan ketakwaan tidak akan berpikir yang dia keluarkan berkurang. Bahkan di saat kita memberikan makan sekarang orang, pastikan kalau kita pun butuh Allah lihat dan Allah akan balas. Dalam sebuah riwayat yang sahih, Aisyah radhiyallahu anha pernah lagi menjelang buka puasa, hanya hitungan beberapa saat sebelum azan. Beliau cuma memiliki roti kering sama minyak zaitun untuk buka puasa. Subhanallah, ada orang miskin ketuk pintu rumah Aisyah. Dan ini setelah Nabi SAW meninggal. Lalu ternyata waktu dibuka oleh pembantu Aisyah, seorang yang miskin minta makanan. Kata Aisyah kepada pembantunya, kasih roti kering itu dan minyak zaitun, kasih kepada dia. Lalu kemudian pembantu itu kasih karena patuh pada majikannya. Setelah orang miskin itu pergi, kata pembantunya Aisyah, ini riwayat sahih ya. Sehingga saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari riwayat ini. Kemudian kata pembantunya, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang beriman, ini julukan untuk para istri Nabi. Kita ini sebentar lagi mau buka puasa, enggak ada makanan. Kalau seandainya tadi Anda suruh saya bagi, buat dia sebagian, buat kita sebagian, mungkin ya aman, kita masih bisa buka puasa. Aisyah senyum, radhiyallahu anha sambil mengatakan dengan penuh keimanan dan ketakwaannya, dia mengatakan, wahai ya, disebutkan, wahai fulana, janganlah kamu khawatir dengan rezeki dari Allah. Allah akan balas nanti. Baru saja Aisyah ucapkan itu, ada yang ketuk pintu rumah beliau. Ternyata tetangga sebelah mengirim satu nampan makanan, isinya roti gandum dengan ada tharid, potongan-potongan daging yang berkuah. Dan itu jauh lebih banyak, satu nampan besar mungkin bisa makan 15 orang. Dikasih. Lalu yang ngantar itu mengatakan, sungguhnya majikanku menitip makanan ini buat Ummul Mukminin Aisyah. Pas dikasih taruh makanan tersebut azan maghrib.
Lalu Aisyah makan dengan pembantunya. Dan sampai mereka kenyang, makanan masih banyak. Maka Aisyah senyum sambil mengatakan, bukankah sudah aku bilang, Allah akan membalas dengan yang lebih baik. Keluarkan lebih sedikit, Allah akan kasih lebih banyak. Memang sudah begitu. Dan ini kaidah dasar dalam agama kita. Ini tolok ukur pertama orang itu punya iman dan ketakwaan atau tidak. Rakin tidak dengan janji Allah. Masalahnya kita keluarin, saya dapat gak sih? Saya dikasih gak sih? Saya gini gak sih? Itu jadi ragu. Nah ini harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Ini penting sekali untuk digarisbawahi. Jadi saya sudah kasih contoh-contoh dari para sahabat ridwanullahi alaihim. Jadi ini penting sekali. Dan seorang tabi'in ya, mengatakan, seingat saya Abu Hazim, beliau mengatakan sungguhnya dermawan itu adalah pohon di surga. Dan ranting-rantingnya ada di dunia ini. Siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya maka akan membawanya ke surga. Dan pelit, perhitungan terutama di jalan Allah, ya, itu adalah pohon di neraka. Yang ranting-rantingnya ada di duga bumi ini. Siapa yang bergelantungan pada satu ranting-rantingnya maka akan dibawa ke neraka. Surga itu kata beliau tempatnya orang-orang dermawan. Suka berbagi, memberi. Dan juga tadi saya bilang selain level tertingginya orang yang dermawan itu yang suka bersedekah adalah selalu memberi dan tidak perlu menolak orang yang minta. Tidak usah negosiasi sama syaitan. Ya, syaitan mengatakan mungkin itu anak pinjaman, mungkin dia bohong, mungkin begini dan begitu. Tugasnya kita bukan sedang menilai orang. Pada saat orang minta, tugas kita memberi. Dan innamal a'malu binniyat. Semua akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau kita niat sedekah, Allah akan kasih kita balasan sedekah tersebut. Walaupun si penerima ini ternyata penipu. Dia akan dibalas sesuai dengan tipuan dia. Ini sering saya kasih contoh di pengajian dan pernah kita sebutkan di pengajian kita. Kalau di majelis ini tiba-tiba ada orang datang, dia bawa proposal bangun masjid di Jawa Tengah misalnya 100 juta rupiah. Kita semua nyumbang. Sebulan kemudian kita tahu orang itu penipu, dia nggak bangun masjid. Rugikah kita? Demi Allah tidak, Bapak Ibu sekalian. Innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kita niat bangun masjid sudah dapat pahalanya. Dia niat nipu dia akan dihukum. Tidak ada yang rugi. Lalu apa yang membuat kita ragu? Ustaz, ini sering ditanyakan dalam bab sedekah. Ada orang menjengkelkan banget Ustaz. Karena selalu minta, ngerongrong terus. Bagus, kasih aja. Kan tidak usah cari orang lain. Sekarang saya tanya, memberi dia atau memberi orang lain bedanya apa? Gak ada bedanya. Toh sama-sama yang penting kan sedekahnya. Gak usah tahu siapa yang menerima. Kecuali satu pintu kata para ulama. Orang itu melakukan kemaksiatan. Memang tak pasti uang yang kita kasih dipakai mabuk. Dipakai untuk berzina misalnya. Itu jangan dikasih. Tapi kalau selama orang itu tidak pakai untuk itu. Untuk kebutuhannya, untuk segala macam. Atau kita tidak tahu dia pakai untuk apa. Maka boleh kita kasih. Ada kerabat kita yang datang. Bahkan kata sebagian ulama seringkali kita lagi punya masalah nih, mohon kepada Allah, ya Allah berikan saya jalan keluar. Di saat lagi kita mintanya genting-gentingnya minta jalan keluar, tiba-tiba ada kerabat kita atau ada orang yang kita kenal minta, tolong bantu saya. Kita butuh duit sebenarnya, tapi orang ini kok minta? Sebenarnya kata kuncinya kalau kita bantu di sini, di sana lolos. Ya. Cuma banyak orang tidak paham masalah itu. Justru ujiannya datang di sini, kasih ini di sana akan lolos, Allah akan kasih. Ini harus diikuti dengan keyakinan. Ini sudah terbukti di kehidupan Nabi SAW, di kehidupan para sahabat dengan dalil-dalil yang jelas. Jadi tidak usah ragu dengan masalah itu. Ya, tidak usah ragu dengan masalah ini. Kata sebagian ulama juga kalau seandainya ada amalan yang bisa menyelamatkan dari 70 pintu musibah, itu adalah sedekah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kalau ada doaku belum diijabah atau permasalahanku belum selesai, maka sengaja aku keluar untuk mencari kantong-kantong sedekah. Sengaja keluar untuk bersedekah agar bisa selesai permasalahannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Al-Mundhiri rahimahullah dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW ada orang sebelum kalian, mohon maaf, ada orang sebelum kalian, orang ini seorang rahib ahli ibadah. Dia menyembah Allah 60 tahun di tempat ibadahnya. 60 tahun tidak pernah buat dosa. Di hari pertama tahun 61, datang seorang pelacur ke tempat ibadahnya lalu menggodahnya.
terjadilah perzinahan selama 6 hari. Terjadi perzinahan selama 6 hari. Kemudian orang ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia berhenti dari dosanya, diusir oleh masyarakat sekitar karena ketahuan dia sudah berzina 6 hari. Jadi 6 hari yang dia buat dosa ini menghapus semua kebaikan dia yang orang puji selama ini 60 tahun. Selesai, dia pergi ke kota lain karena dia merasa di sini sudah terhina. Tapi subhanallah ada satu kejadian kecil, ini bab sedekah. Diangkat oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Keajaiban Sedekah. Jadi dia bilang, kata Nabi SAW, orang ini pun datang ke satu tempat di mana di sebelah kiri kanannya ada orang miskin. Dan waktu itu kebetulan dia belum makan selama 3 hari. Orang di sebelahnya kiri kanan juga belum makan selama 3 hari. Maka kata Nabi SAW, ada orang yang memberi orang yang tadi pelaku dosa ini, dan tentu dia sudah tobat dari dosanya di saat itu, sepotong roti. Dan 2 orang miskin di sebelahnya nggak dikasih roti itu. Maka dia pun prihatin melihat 2 orang kiri kanannya belum makan, dibagi 2 roti tersebut, bukan bagi 3 ya, dibagi 2, dikasih kepada orang miskin kiri kanannya, dia sendiri nggak makan. Akhirnya meninggal dia, datang ajalnya. Kata Nabi SAW, ditimbanglah oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya orang ini, 60 tahun ibadah, ditimbang di tempat timbangan amal solehnya, ditimbang dipertemukan dengan 6 hari zina, lebih berat zinanya daripada amal solehnya. 60 tahun habis semua, dikalahkan dengan 6 hari zina karena induk dosa besar. Tapi kata Nabi SAW, lalu Allah memerintahkan malaikat mendatangkan sedekahnya dengan roti tadi kepada orang miskin itu. Yang dia kasih padahal dia lapar. Tapi dia dahulukan orang lain, ditambahkan ketimbangan amalnya, maka terkalahkanlah dosa 6 hari zina itu. Jadi luar biasa bab sedekah itu. Tapi jangan riwayat-riwayat seperti ini Bapak Ibu dibisikin sama syaitan, oh Ustadz kan tadi bilang, zina gak apa-apa 6 hari. Nanti sedekah roti bisa dimaafkan. Bukan begitu memahaminya, karena ada orang kadang-kadang begitu. Dia coba cari dalil-dalil yang mendukung dia. Keliru ya. Keliru, bukan begitu memahaminya. Bisa saja Anda belum sempat tobat lagi berzina, bisa saja. Kan gitu. Bisa saja. Atau bisa saja pada saat Anda bersedekah Anda tidak ikhlas. Orang ini karena dia taubat dari dosa zinanya 6 hari, ditambah lagi dia sedekah, maka Allah memberikan dia itu. Jadi yang kita ambil poinnya adalah bagaimana luar biasa efek daripada sedekah itu. Berapa banyak orang yang selamat dari segala macam penyakit, segala macam musibah karena memang bersedekah. Di Saudi dinukil sebuah kisah, ada orang sudah divonis kanker stadium yang tertinggi dan ini operasi terakhir, seorang bapak-bapak ya, tidak disebutkan namanya. Kemudian dia akan melakukan operasi terakhir, tapi persentase dia selamat kecil sekali. Dia bilang sama, kebetulan dia berobat di Amerika di salah satu rumah sakit besar, dia bilang saya mau pulang ke Saudi, saya ingin izin sama istri sama anak-anak saya karena kemungkinan operasi ini tidak berhasil. Jadi sangat kecil persentase keberhasilannya, kan kemungkinan ajal meninggal menurut ilmu medis gitu. Dia pun pulang, dia pamit, dia tulis wasiat semuanya, dia atur bagaimana perusahaannya, kebetulan orang mampu. Setelah selesai semua dia menuju ke bandara, ingin menuju ke rumah sakit di Amerika. Di pinggir jalan, subhanallah dia ketemu dengan, dia lihat seorang ibu tua miskin di pinggir jalan, kayak orang yang susah hidupnya. Dia pun mengatakan, saya juga akan meninggal dunia, saya ingin memberikan yang terbaik di jalan Allah. Dia korek kantongnya, kalau tidak salah ditemukan ada uang 3.000, 1.500, 3.000 real. Ya ini jutaan lah, 7 juta, 8 juta rupiah. Dia korek kantongnya ada uang itu. Dia suruh supirnya berhenti, dikasih ke tangan orang itu, lalu dia pergi. Dengan niat, semoga saja Allah bisa memberikan untuk dia jalan keluar gitu ya. Pergilah dia ke Amerika, subhanallah terjadi keajaiban luar biasa. Ini kisah nyata diangkat oleh para ulama di Saudi. Kemudian ternyata dokternya pun kaget pada saat dicek kembali sebelum operasi, tidak ditemukan satupun potongan kanker itu. Sembuh total. Maka dokternya pun kaget, Anda ini berobat kemana? Dia bilang, saya tidak berobat kemana-mana. Saya pulang, saya pamit kepada keluarga saya dan saya menuju sini untuk operasi. Dia bilang, tapi sekarang kanker Anda tidak ada sama sekali. Maka tiba-tiba dia keingat ibu tua yang dia bantu di pinggir jalan tersebut. Begitu banyak kejadian yang diselamatkan seseorang dari masalah justru karena sedekah tersebut. Oleh karena itu teman-teman sekalian, berikan yang terbaik dalam sedekah. Saya juga pernah ingatkan, baca Al-Baqarah tentang sedekah ya. Jangan lupa selalu ulang-ulangi nih. Baca Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274.
Selalu ulang-ulangi. Belasan ayat Allah berfirman tentang masalah sedekah. Allah janjikan balasan yang besar dan Allah juga berikan situ syarat supaya sedekah kita diterima dengan cara tidak menyakiti perasaan penerima dan juga tidak menyebut-nyebutnya. Udah bantu orang udah selesai, ya. Udah bantu orang udah selesai. Kita kalau mau bicara tentang masalah sedekah ini maka tidak akan pernah cukup dengan satu pertemuan bahkan. Ya, kami pernah bahas tablik akbar khusus judulnya keajaiban sedekah. Itu memang luar biasa keajaibannya, ya. Cukup banyak dari berhubungan dengan masalah ini. Tapi saya sarankan jalankan resep ini agar Anda mencapai tingkat iman dan ketakwaan yang terbaik dengan memberikan yang terbaik tanpa perhitungan lagi. Udah berikan saja kepada orang-orang yang minta, maka insya Allah akan aman selama bukan digunakan maksiat. Kalau ada orang yang memang ternyata sudah menjadi kantong sumber buat kita untuk menitipkan sedekah kita bulanan karena kebutuhan dia, nggak ada masalah, itu bagus, ya, itu sangat bagus. Ya, jadi tidak usah lagi kita pikirkan untuk mencari dari orang-orang lain, ya, karena ini adalah sudah menyebabkan sumber-sumber kita, baik itu kerabat ataupun orang-orang lainnya. Jadi berarti kita sudah bisa mengalihkan atau mengeluarkan sedekah kita. Tentu sedekah ini banyak sekali level-levelnya atau banyak sekali bagian-bagiannya, bisa dengan makanan, dengan pakaian, dengan tunggangan, dengan wakaf tanah, kendaraan, segala macam. Intinya apapun yang kita bisa berikan, berikan. Dan ingat, sedekah itu teman-teman sekalian yang membutuhkan adalah kita, bukan si penerima. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau kalau lihat ada orang-orang yang datang mau minta sedekah, beliau senyum lebar. Apa yang beliau katakan? Selamat datang kepada orang-orang yang akan membawa amal-amal kami ketimbangan amal kami tanpa diupah sedikit pun. Begitu mereka memahaminya. Sekarang kalau kita bantu orang 1 juta rupiah, kemudian dia pakai belanja uang itu, habislah. Misal dia pakai untuk kebutuhan anaknya, dia bayar utangnya segala macam. Tapi jangan lupa, kita yang memberi 1 juta tidak habis. Itu akan dibawa ketimbangan amal melalui orang ini dan akan berlipat ganda jumlahnya nanti. Baca Al-Baqarah tadi saya bilang, 261 itu Allah jelaskan itu. Perumpamaan orang yang bersedekah seperti satu benih. Dari satu benih itu keluar 7 bulir, 1 bulir ada 100 biji di dalamnya. Allah melipat gandakan siapapun yang Allah inginkan. Nanti dibaca dari 261 sampai 274. Saya tidak baca ini karena cukup panjang, ada bahasan sendiri dan kita masih harus melanjutkan poin-poin kita. Intinya teman-teman, berikanlah yang terbaik, selalu tanamkan dalam diri kita yang lebih butuh kepada sedekah tersebut daripada orang yang menerima sedekah itu. Dan melalui orang-orang inilah amal itu akan dibawa ketimbangan amal kita pada hari kiamat. Selalu berikan yang terbaik, ingat. Tadi di Al-Baqarah 261 sampai 274 salah satu ayat di situ Allah juga mengatakan wala tayammamul khabitha tunfikuna walastum biakhid illa antum minubi. Dan pada saat sedekah jangan pernah kalian memilah-milah yang busuk-busuk, yang buruk-buruk lalu kalian sedekahkan di jalan Allah, sementara kalau kalian sendiri diberikan yang kalian sedekah itu kalian akan memincingkan mata kalian. Jadi berikan yang terbaik. Yang terbaik adalah kalau kita beli baju, nilainya misalnya 200 ribu, beli baju yang sama sedekahkan. Kita makan di satu restoran, makan 50 ribu, 70 ribu, 100 ribu, makanannya enak satu porsi misalnya. Anggap makanan Padang misalnya satu porsi. Kita beli porsi yang sama, berikan kepada tukang parkir, berikan kepada orang miskin. Itu sedekah yang terbaik. Karena kita mengeluarkan senilai dengan apa yang kita nikmat, itu sangat baik. Kalau orang mampu, alhamdulillah. Kalau orang tidak mampu bisa disedekah, lebih kurang daripada itu tentunya. Tapi intinya sedekah tidak akan pernah menyusahkan orang. Ini yang pertama. Makanya Allah mengatakan mereka adalah orang yang bertakwa yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit. Susah pun tetap sedekah semampu mereka. Ciri yang kedua adalah wal qadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya. Ini ciri yang kedua dari orang yang beriman dan bertakwa. Maksudnya bahasa Arabnya marah ini cukup banyak kosakatanya. Ada ghadab, ada ghaidh, ya. Di sebagian kosakata bahasa Arab juga ada digunakan za'al, ya. Tapi khusus ghaidh yang Allah gunakan dalam surah Al-Imran ini bisa dibaca bisa lihat di bahasa Arabnya wal qadhiminal ghaidh. Ghaidh itu marah, emosi. Tapi di sini ulama berikan definisi khusus. Apa itu ghaidh? Emosi apakah itu? Emosi yang sebenarnya orang pemilik emosi itu dalam kondisi benar plus mampu untuk membalas dan menghukum orang yang sedang salah. Coba bayangin ya. Jadi level tertinggi dari keimanan dan ketakwaan itu
adalah orang kalau justru bisa memaafkan orang-orang, bisa menahan emosinya di saat dia benar dan dia punya power untuk bisa membalas atau menghukum. Ini punya kedudukan tersendiri. Ya. Jadi justru di saat itu, di saat kita punya power, kita benar, kita kuat, kita bisa menghukum tapi kita tidak menghukum. Itu namanya kadhiminal ghaidh. Ya. Dan ini adalah satu sifat yang luar biasa gitu. Ya. Nanti akan saya sambungkan ini dengan yang ketiga. Kemudian yang ketiga adalah, tentu di sini di poin yang kedua cukup banyak dalil. Di antaranya pernah ada anak muda datang kepada Nabi SAW dalam hadis Bukhari, dia mengatakan, ya Rasulullah, pandu saya, wasiatkan saya agar saya bahagia dunia bahagia akhirat. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosional. 3 kali. Dalam hadis yang lain, ya, karena orang kalau emosi itu kan buyar semua, buyar idenya, matanya tadinya tatapannya baik menjadi melotot, tangannya jadi kasar, lisannya jadi kasar, jadi rusak semua dengan emosi itu. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, sungguh emosional semuanya buruk. Kata Nabi SAW, semua emosi itu buruk, kata Nabi SAW. Ini dalam hadis Nabi SAW. Ya. Dan juga kata Nabi SAW kepada seorang sahabat yang emosional, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosional, bagimu surga. Ya, diberikan balasan seperti itu. Berarti memang kita orang Islam ini lebih tenang, ya, lebih tenang. Biasanya orang kalau belajar ilmu bela diri dan makin tinggi pengetahuannya, pengalamannya, maka makin bisa mengontrol emosinya. Karena sehebat apapun jurus yang dia kuasai, kalau dia emosional buyar semua. Ya. Maka seperti itu kurang lebih. Ya. Di Indonesia juga ada pepatah yang sangat baik, ya. Jadilah seperti padi, makin berisi maka makin menunduk, gitu kan. Maka dia bukan sombong tapi malah makin baik gitu. Nah di sini bisa menahan emosinya. Di saat dia mampu untuk melampiaskan. Ya. Kalau begitu Ustaz, kalau ada orang berbuat zalim sama kita, apakah kita tidak boleh menghukumnya? Boleh menghukumnya. Kenapa tidak boleh? Tapi bukan kita emosional. Kita nasihatin, tidak mau dengar, kita laporkan, biar dihukum dengan cara peraturan sendiri. Bukan kita yang menunjukkan emosional kita. Coba lihat ya, kalau ada 2 orang Bapak Ibu sekalian yang lagi ada masalah, si A sama si B misalnya. Anggap mereka di pinggir jalan, Bapak Ibu lewat saja. Kebetulan si A ini benar, si B yang salah. Tapi pada saat kita lewat, kita sedang melihat si A memarahi si B. Si A benar ya, si A benar, dia lagi marahi si B. Kita lagi lewat. Pada saat si A lagi marah, kamu begini-begini. Kira-kira menurut kita yang jelek yang mana? Hah? Si A atau si B? Si A. Ya. Padahal sebenarnya dia benar. Itu saking buruknya emosional itu begitu. Walaupun kita yang benar, kita marah-marah, kita dinilai buruk. Tapi coba kita selesaikan masalah teman-teman sekalian dengan tenang. Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi sudah lama mau masuk Islam. Dia datang ke Nabi, Nabi lagi duduk di masjid, di depannya Nabi lagi banyak sahabat. Di antaranya ada Umar bin Khattab duduk di situ. Umar bin Khattab sangat tegas dalam agama. Maka Yahudi ini kebetulan Nabi SAW pernah utang dengan dia dan janji akan dibayar di waktu tertentu. Belum tiba masanya, Yahudi ini datang lalu nagih. Bukan dengan nagih biasa ya, hai Muhammad bayar utangmu, enggak. Dia datang, Nabi SAW pakai imamah dan imamahnya ada kainnya lebih sedikit. Itu ditarik tali imamah Nabi sampai leher Nabi kecekik. Di masjid, di depan para sahabat, coba. Yahudi lagi. Ya. Ini menjengkelkan sekali. Tapi subhanallah, para sahabat sempat marah, Nabi kasih suruh tenang. Dan dalam kondisi tercekik, Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Yahudi? Umar gak bisa tahan. Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya tebas lehernya. Ini depan mata Nabi dicekik, gak masuk akal. Tidak usah bicara Nabi, Ustadz kita seorang Ustadz yang kita kenal, tiba-tiba lagi pengajian datang orang cekik lehernya. Mungkin satu tempat majelis semua jemaah akan keroyokin orang itu. Gitu. Ini Nabi SAW depan mata, dicekik. Tapi Nabi suruh Umar tenang. Lalu Nabi tanya, ada apa wahai Yahudi? Dia bilang, hai Muhammad dengan suara kasar, bayar utangmu. Nabi SAW dengan tenang, tidak emosi. Beliau masih mengatakan begini, bukankah belum tiba waktunya? Karena ada akadnya, belum tiba waktunya. Dia bilang tidak, saya mau kau bayar sekarang walaupun belum tiba waktunya. Dia tambah lagi, dia bilang apa? Saya tahu kalian orang Quraisy suka sekali menunda-nunda pembayaran utang. Mancing emosi. Tapi Nabi SAW tidak marah. Nabi lalu mengatakan kepada Umar, Umar yang marah tadi, hai Umar, pergilah ke Baitul Mal
tempat penyimpanan harta muslimin, ambilkan 20 sa', 20 genggaman tangan orang dewasa kurma, bayarin utang saya. Dan tambahkan buat dia 20 sa' lagi. Kata Umar, ya Rasulullah, 20 sa' pertama utang Anda, 20 sa' kedua untuk apa? Kata Nabi SAW, karena kau sudah menakut-nakuti dia. Malah Nabi SAW hukum Umar karena Umar menakut. Maksudnya Nabi, saya pemimpin, gak usah kamu ambil keputusan. Lihat aja dan belajar aja, kenapa kamu yang ngambil keputusan? Maka Umar pergi ke Baitul Mal, orang Yahudi ini ikut. Setelah dikumpulin 20 sa' kurma, dikasih kepada Yahudi tersebut. Pas Umar membungkus 20 sa' yang kedua, ya 20 genggaman orang dewasa yang kedua, maka kata orang Yahudi itu, gak usah hai Umar. Kata Umar, untuk apa kau ikut campur? Ini perintah Rasulullah. Dia bilang, hai Umar, apa kau tahu siapa saya? Umar karena lagi marah mengatakan, saya tidak mau tahu siapa kamu. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Kebetulan namanya ini terkenal sekali, orang yang pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam. Cuma masa dulu kan tidak ada handphone, tidak ada kamera, orang tidak tahu mukanya. Kata Umar, apa kau benar sih dia? Maksudnya pendeta Yahudi itu, kata orang Yahudi itu, iya benar. Kata Umar, saya mau tanya, kenapa kau lakukan itu pada Nabi SAW? Kata orang Yahudi itu apa? Ini pendeta Yahudi, dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya gila? Saya datang ke masjid kalian, saya cekik Nabi dan Raja kalian, di depan kalian, saya sudah pertaruhkan nyawa saya. Apa kau pikir saya gila, saya lakukan itu begitu saja? Kata Umar, baik, apa alasannya kau buat? Dia bilang, hai Umar, saya sudah menemukan ciri kenabian Muhammad ya, yang disebutkan dalam Taurat, semuanya benar. Semuanya ada pada diri dia. Jalur nasabnya, kisah tentang hidupnya, segala macam sudah benar semuanya. Tinggal satu, ada disebutkan dalam Taurat, ciri Nabi terakhir itu, ghalaba hilmuhu ghadabu. Sifat kedewasaannya ya, itu mengalahkan emosinya. Jadi saya tadi sengaja pancing emosinya itu untuk itu. Saya pertaruhkan nyawa saya tahu saya akan mati, dikeroyokin. Tapi saya mau tahu, benar nggak sih yang disebutkan dalam Taurat? Dan ternyata terbukti benar. Hai Umar, maka saya ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam karena akhlak Nabi SAW. Itu luar biasa. Ya. Ini juga jangan disalahfahami. Jangan nanti Bapak Ibu keluar di terminal ditahan sama perampok, lalu bilang, oh enggak, Nabi kan suruh sabar. Ya, biar dompet saya diambil gak apa-apa. Bukan itu. Kalau itu lain lagi, karena ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan begini, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mau rampas harta saya, apa yang saya lakukan? Kata Nabi SAW, qatilhu, lawan. Kata Nabi. Orang itu bilang, kalau saya bunuh dia, kau enggak berdosa. Kalau saya dibunuh, kau mati syahid. Itu beda. Membela hak kita beda. Tapi di sini Nabi SAW, yang kita mau ambil pelajaran dari riwayat yang pertama, bagaimana beliau bisa mengontrol emosinya. Walaupun kita harus membalas perbuatan seseorang, kita memenjarakan dia misalnya atau kita melaporkan, tapi tetap dia bisa mengontrol emosi. Ini juga salah satu resep awet muda, ya, dengan tidak suka emosional, darah tinggi, kerut-kerutan di wajah, banyaknya ubanan, masih muda sudah ubanan, karena emosinya luar biasa, gak bisa ngontrol, semuanya serba marah. Bahkan orang yang biasa marah ini, itu kadang-kadang marah sama dirinya sendiri. Dia buru-buru mau pakai sepatu ternyata salah, yang kanan dipakai di kiri. Dia bilangi dirinya sendiri goblok lah, bodoh lah. Pintu ditiup angin, dia marah sama pintu, marah sama angin. Gak ada solusi. Tapi sudah seperti itu, sudah gak bisa ngontrol. Jadi gak ada lagi penampilan wajah yang baik, senyum yang ramah, tutur kata yang sesuatu karena emosional ya. Makanya ciri yang kedua ini penting sekali. Kalau orang sudah bisa sampai pada tingkat dia benar, dia punya power, terus kemudian dia tidak mengampiaskan emosinya, maka itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, wal afina 'anin nas. Dan orang yang suka memaafkan orang lain. Ini level tertinggi dari iman dan takwa. Ahli surga memang begitu. Ada orang sakitin kita sekian tahun. Terakhir setelah 10 tahun, misalnya tahun ke-11 dia ikut pengajian, dia taubat, dia merasa bersalah, datang. Maafin saya ya. Saya kemarin memang betul-betul lalai, saya salah. Enggak, saya enggak mau maafin kamu. Ketemu di neraka aja. Bisa. Ya enggak bisa. Berarti enggak masuk pada level takwa dia. Iya baik, saya maafin. Ustadz, kan pegel hatinya Ustadz. 10 tahun disakitin, digosipin, di segala macam. Sekarang datang minta maaf. Enak benar. Iya, Allah mengatakan dalam Al-Quran dalam surah An-Nur turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Ala tuhibbuna
ay yaghfirallahu lakum. Orang yang memaafkan orang lain, spontan di saat itu dosanya dimaafkan. Makanya waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu tersebar fitnah, dibuat oleh Abdullah bin Abi Salul, seorang pimpinan orang munafik. Kalau Aisyah berzina dengan Safwan, ya ini cerita bohong. Tapi mereka sebarin cerita bohong perzinahan itu, gosip. Salah satu penyebar gosip adalah sepupunya Aisyah, yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Coba bayangin. Semasa hidupnya, Muslim bin Abi Muslih, ada juga yang disebutkan nama lain dalam riwayat, orang ini ikut di Badar dan sepupu Aisyah, dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar, setiap hari dikasih makan, dikasih minum, dibiayai hidupnya pokoknya, gitu kan. Ternyata salah satu yang menyebarin gosip perzinahan itu dari 3 orang yang hanya dicambuk semuanya, itu adalah sepupunya Aisyah sendiri. Yang kedua ada iparnya Nabi Hamna binti Jahash. Yang ketiga Hasan bin Thabit, penyairnya Nabi SAW. Tiga-tiganya dicambuk 80 dera karena sebarin gosip atau hoax yang tidak benar gitu kan. Berita yang tidak benar. Tapi ini waktu Abu Bakar dengar ternyata sepupunya Aisyah, ponakannya dia sendiri yang selama ini dibiayai malah ikut-ikut sebarin gosip. Abu Bakar mengatakan, demi Allah mulai sekarang saya tidak akan bantu kamu lagi. Wajar gak kira-kira? Wajar ya. Sekian tahun dibiayai hidupnya, tiba-tiba ini malah gosipin. Maka Allah turunkan dalam surah An-Nur, khusus turun kepada kata sebagian ulama tafsir kepada Abu Bakar. Ya, janganlah orang-orang yang Allah berikan lapangan rezeki kepada mereka, mereka mengatakan tidak mau membantu orang-orang yang susah di jalan Allah atau sanak kerabatnya. Tidakkah kalian ingin dengan membantu mereka, memaafkan mereka, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kata Abu Bakar, betul wahai Tuhanku, aku ingin engkau memaafkanku dan engkau mengampuniku. Maka Abu Bakar membayar kafarah sumpahnya, memberikan makan 10 orang miskin sebagai tebusan sumpah tadi, demi Allah saya tidak akan bantu lagi kamu. Kemudian dia kembali membantu sepupunya tadi yang sudah menyebarin, atau ponakannya yang sudah menyebarin berita gosip tadi. Tapi memang di sini orang yang tadi menyebarin gosip ini sudah bertaubat, merasa bersalah dari kesalahan dia ya. Maka Abu Bakar pun akhirnya memaafkan.